Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera yang masih di edisi Legenda 44 Makam Keramat Aru Besitang Kampai. Oke teman-teman, di episode ini kami akan menampilkan sebuah makam keramat yang ditemukan di tempat yang sangat unik. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti biasa kita ini perjalanan menuju hulu Sungai Besitang. Makam ini memang sangat unik waktu ditemukan. Oke teman-teman, sebelum melanjutkannya cerita kisah ini, kami anjurkan kepada teman-teman yang baru menonton video ini untuk mengikuti episode dari awal, yaitu di makam keramat dari Pulau Kampai. Itu di edisi pertama, karena semua makam ini akan saling berhubungan satu dengan yang lain karena dia di masa yang tidak jauh berbeda. Oke teman-teman, memasuki aliran sungai Besitang menuju hulu ini sudah lebih tenang sungainya, tapi seperti kata pepatah, tenang tapi menghanyutkan. Karena di sini juga banyak kejadian hal-hal yang berbau mistis. Jadi jika Anda besok-besok melewati kawasan ini, Anda harus bersikap sopan ya. Oke teman-teman yang baru menonton di episode ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video-video kami bisa berkelanjutan terus, karena subscribe Anda sangat membantu kelanjutannya. Teman-teman, makam keramat ini dulu ditemukan dalam posisi dibungkus busuk, dan lokasi makam itu berada di kebun jeruk. Jadi di kawasan ini dulu terkenal ada kebun jeruk yang biasanya disebut kebun jeruk Pantai Buaya. Jeruk Besitang itu dikirim ke ekspor dan juga dikirim ke Jakarta. Kalau di Jakarta dibilang dulu jeruk dari Pantai Buaya, di Sumatera Utara sana ya kawasannya di sini. Nah, makam itu posisinya sekarang berada di tengah kebun jeruk. Unik bukan? Kami bercerita banyaklah bersama pemiliknya beberapa tahun yang lalu. Kami pernah ke makam itu kira-kira di tahun 2017. Dan sekarang kami akan mengajak teman-teman, karena makam keramat kebun jeruk ini yang berusia ratusan tahun itu benar-benar keren. Mungkin dari banyak makam keramat yang kami temukan, tempat ini benar-benar keren. Dan uniknya makam itu ditemukan pemiliknya dulu dibungkus dalam busuk. Ratusan tahun tidak diketahui banyak orang. Pemiliknya dulu bercerita, waktu dia pertama kali membeli tanah tersebut, dia ingin membangun kebun jeruk. Jadi makam itu terbungkus busur. Anda tahu kan busur-busur itu gimana ya? Kalau di Sumatera busur itu tumpukan tanah yang menggunung. Waktu dia mau membersihkan kebun itu, dia berencana untuk membersihkan busur itu. Karena dia pikir itu tanah gundukan teman-teman. Jadi akhirnya pemilik kebun itu mencangkullah busur itu. Nah dalam waktu mencangkul itulah cangkulnya itu menyentuh sebuah batu. Dia sempat bingung teman-teman. Akhirnya pelan-pelan dikorek, dibongkar. Akhirnya ketemulah nisan yang benar-benar kokoh, kuat, dan keren lah teman-teman. Ikuti terus episode ini. Kita akan menyusuri Sungai Besitang ini karena dia berada tetap tidak jauh-jauh dari Sungai Besitang ini. Kami juga bingung teman-teman ya, di aliran Sungai Besitang yang berada di ujung Pulau Sumatera ini antara perbatasan Aceh. Sungai Besitang ini perbatasan Aceh lah yang paling besar sungainya ya. Entah kenapa begitu banyak
posisi-posisi strategis makam-makam keramat yang berusia ratusan tahun, yang punya sejarah. Kami menceritakan makam keramat di sini bukan dari sisi mistis atau apapun, tapi dia betul-betul makam keramat yang punya sejarah. Dan itu sudah diteliti tim arkeologi. Lihatlah posisi Sungai Besitang menuju Hili. Posisinya ini tenang tapi menghanyutkan, teman-teman. Bisa dibayangkan dulu perang banyak terjadi di sisi sungai ini, mulai muara sampai ke hulu. Oke teman-teman, kita menepi dulu ya untuk menuju ke makam keramat yang berada di kebun jeruk itu. Kita menepi dulu karena kita akan berjalan kaki lagi dari sini menuju makam keramat yang berada di posisi kebun jeruk itu. Oke teman-teman. Ya, ini posisinya sudah berada di kebun sawit. Kami jujur agak terkejut juga. Dulu masih kebun jeruk di sini. Ternyata sudah dicampur dengan kebun sawit. Nah, itu masih ada pohon-pohon jeruknya di posisi sebelah kanan, teman-teman. Jadi disilang. Ya, beginilah perkebunan-perkebunan di kawasan ini, teman-teman. Jika lagi jeruk bagus, tanam jeruk. Jika harga jeruk jatuh, masyarakat menanam sawit. Begitu aja di sini. Dulu juga sempat sawit, jeruk, pohon asem glugur. Nah, di sini kebunnya juga ada pohon kates. Kalau masyarakat bilang kates sih, kalau di mungkin tempat lain dibilang pepaya. Nah, jadi kawasan ini sudah campur aduk. Nah, ini pohon jeruknya. Ada pohon jeruk, juga ada pohon sawit, ada cabai. Ya beginilah masyarakat di sini, teman-teman. Bayangkan di tengah kebun-kebun jeruk, sawit dan pepaya ini. Nah, ini ada kates. Ya pepaya deh. Terdapat sebuah makam keramat yang sangat keren, masih kokoh dengan posisi tragis, tapi makam ini mempunyai kekuatan mistis. Nanti kami akan ceritakan, karena bagi masyarakat di kawasan ini melihat makam keramat ini dengan kekuatan mistisnya sudah hal yang biasa, teman-teman. Konon tiap minggu atau malam Jumat tertentu dia akan mengeluarkan sinar terbang ke langit, dan itu pada malam hari, lalu subuh dia akan kembali. Uniknya masyarakat di sini sudah biasa melihat itu. Boleh percaya boleh tidak, itulah kekuatan masa lalu di kawasan ini. Oke teman-teman, lihat masih ada kebun jeruknya, masih ada kebun pepaya, masih ada kebun kelapa sawit. Dulu pertama kami datang ke sini masih kebun jeruk semua. Tapi sekarang ternyata sudah ada bermacam-macam kebun, tanaman di dalam satu kawasan ini. Kami sudah cukup lama mengenal pemilik ini. Waktu kami pertama kali berkunjung ke sini di tahun 2017, ya udah 5 tahun lebih deh. Tempat ini bagi kami sangat, bisa kami bilang sangat kami jagalah. Karena kami juga tidak ingin makam yang orisinil ini dicuri orang. Di episode berikut nanti kami akan cerita tentang itu. Oke teman-teman, lihat. Di ujung sana, apa Anda teman-teman lihat itu ada nisan? Nah, itu nisan keramat yang sangat kokoh yang kami bilang tadi. Dulu itu tersembunyi dalam sebuah busut gundukan tanah merah yang menutupi nisan itu. Oke, ini pohon pisang ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada pohon jeruknya. Dan bagi kami pohon sawit ini masih baru muncul karena belum ada 3 tahun. Lihatlah di seberang itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melihat dulu lebih dekat. Karena bagi kami makam keramat ini sangat spesial karena masih kokoh di posisi yang strategis. Dan belum dibongkar-bongkar orang. Dan kami sampaikan mungkin tim arkeologi belum ke sini. Karena memang tempat ini sangat sulit dijangkau dan sangat dijaga oleh pemiliknya. Teman-teman lihat baik-baik. Itulah makam keramatnya.
Nisannya sangat kokoh dari makam yang lain. Dia lebih besar, kokoh, dan tangguh. Lihat teman-teman. Kami yakin makam keramat ini tidak akan jauh berbeda dengan makam keramat yang sudah selama ini kita lihat. Ini pasti di abad 15 dan 16, tidak akan jauh beda itu. Karena ornamen dan posisinya, bentuknya sudah jelas ini nisan Aceh yang dipesan khusus dulu untuk orang-orang penting di kawasan Sumatera ini. Lihat teman-teman, nah ini ada yang sompel, itu dulu bekas cangkul pemiliknya. Nah, ini ditutup busut dulu. Lihat teman-teman, kalau dilihat kami menduga apa mungkin ini makam seorang raja, karena makamnya sangat strategis, sangat masih rapi dan belum disentuh. Bayangkan teman-teman, sekali lagi ini dulu ditutup oleh busut gundukan tanah merah. Andaikan pemilik tanahnya dulu tidak mencangkul tanah itu, gundukan busut itu, mungkin tidak akan kita lihatan makam ini. Oke teman-teman, lihatlah ornamen-ornamen makam ini. Jika dari posisi ini kami bisa menduga bahwa makam ini adalah seorang pria, karena kita sudah bisa melihat ada tanda-tanda berbentuk kelamin. Zaman dulu seperti itu ya teman-teman, ada tanda-tanda, dan hanya pembesar-pembesar yang bisa memiliki makam-makam nisan-nisan seperti ini. Lihatlah teman, nisan ini. Kami menduga nisan ini agak berbeda dari makam-makam keramat yang kami lihat, karena posisinya memang sangat kokoh dan masih berdiri teguh, tegak. Jujur aja teman-teman, mungkin untuk makam ini kami sangat menjaga sekali, karena memang posisi makam ini tidak diketahui banyak orang. Karena di kawasan-kawasan seperti ini, kadang-kadang tempat ini takutnya nanti akan diganggu orang, dibongkar orang. Karena kami banyak mendengar berita-berita bahwa makam-makam keramat ini ada yang berapa dibongkar. Di episode-episode berikut kami akan mengetahui di mana makam keramat yang punya sejarah ini pernah dibongkar orang. Nah, uniknya makam keramat ini mempunyai cerita-cerita mistis, bahwa kalau dia difoto di posisi-posisi tertentu atau maghrib, biasanya makam keramat ini dikelilingi aura merah. Begitu kata pemilik kebun ini. Jadi hal itu yang sangat menjaga posisi makam ini mungkin secara gaib. Ya, kita ketahui bahwa masyarakat dulu, apalagi seorang petinggi, pasti dia punya ilmu kanuragan yang tinggi. Oke teman-teman, bisa lihat ya posisi-posisi makamnya, nisannya ini yang menjadi kekuatannya teman-teman. Bayangkan nisan ini bisa bertahan ratusan tahun. Nisan ini menurut pemilik cerita itu, makam keramat ini di malam tertentu dia akan keluar sinar menuju langit di tengah malam, dan dia akan kembali di subuh hari. Kita nggak tahu apa maksud dari kisah itu yang diceritakan oleh pemilik kebun ini. Namun pemilik kebun juga sering didatangi dalam mimpi-mimpi untuk merawat makam ini. Ya, mungkin itulah salah satu keistimewaan makam keramat di kawasan ini. Ingat ya teman-teman, kami menceritakan makam keramat ini punya sejarah. Oke, kami tidak ingin juga orang datang ke sini untuk meminta nomor togel, menuntut ilmu. Itulah kenapa tempat ini sangat kami jaga dan tidak terlalu kami publikasikan kepada pihak-pihak tertentu. Karena pemilik tempat ini juga sangat menjaga bahwa tempat ini tidak boleh untuk dilakukan pemujaan-pemujaan. Karena konon dalam mimpi sering datangi bahwa makam ini memang hanya untuk dirawat. Inilah kenapa kami sampaikan dari awal bahwa kemungkinan besar makam-makam keramat ini masih berhubungan dengan kerajaan Haru pertama yang ada di Hulu Besitang. Legenda 44 makam keramat Aru Besitang Kampai yang pernah kami dengar dari masyarakat itu ternyata bukan omong kosong. 44 makam keramat ini mempunyai posisi kunci.
Bayangkan dari hulu Sungai Besitang hingga ke muara yang ada di Pulau Kampai. Ini makam hampir mempunyai tempat strategis dan kami yakin saling berhubungan. Baik itu dari masa lalu dan juga sekarang dari hal-hal gaib. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Kami permisi dulu dari makam keramat Kebun Jeruk ini. Dan kami akan kembali ke perahu kami karena sebentar lagi akan surut. Sampai jumpa. Ahoy.